Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzaini siap menghapus semua konten YouTube mengenai nasab jika seandainya Gus Rumel dapat mendominasi argumen-argumennya terhadap temuan-temuan beliau tentang nasab Ba'alawi dan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani taslim ya. Jadi tolak ukurnya adalah ketika Kiai Maduddin Usman taslim, maka di sini Gus Zaini akan menghapus semua konten-konten mengenai nasab. Sebelum saya tampilkan apa yang disampaikan oleh Gus Zaini, terlebih dahulu saya menyampaikan informasi atau update yang mengenai tentang diskusi antara Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan Gus Rumel. Jadi Gus Rumel sudah menerima tawaran saya bahwa jika seandainya diskusi itu dilakukan di tengah-tengah, artinya sebuah jarak yang tidak terlalu jauh dari Jepara, maka beliau sanggup untuk memenuhi undangan tersebut. Dan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani juga dikabarkan bahwa akan mengirim undangan itu besok ya. Jadi hari ini malam Sabtu, mungkin hari Sabtu besok atau malam Minggu atau ya dalam dekat inilah, itu akan dikirimkan ke alamatnya Gus Rumel ya. Jadi saya meminta alamat lengkapnya Gus Rumel dan dikasih, kemudian saya berikan kepada Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan undangan tersebut akan dikirim. Cuma saya belum tahu apakah nanti itu undangannya kapan, kemudian tempatnya di mana, apakah jauh dari Jepara, itu saya belum mengetahui ya. Di sini saya tampilkan hal-hal yang disampaikan oleh Gus Zaini. Monggo. Ya mohon maaf kalau saya pribadi kok kecil harapan atau kecil keyakinan saya akan terjadi dialog itu atau diskusi itu. Tetapi saya tetap mendoakan semoga terjadi. Saya mau buat satu challenge saja. Kalau sampai misalnya terjadi dialog itu, lalu secara TKO Gus Rumel bisa menang, artinya Kiai Haji Maduddin itu bisa taslim, maka saya saya hapus semua konten saya yang bicara masalah nasab. Jadi kalau misalnya dari hasil perdebatan itu Gus Rumel telak gitu ya, menghantam semua hujah Kiai Haji Maduddin dengan batasan sampai Kiai Haji Maduddin itu ada ucapan saya sepakat, saya keliru. Ternyata tokoh-tokoh itu historis, ternyata mereka itu benar ada dan nasabnya sahih, saya hapus semua konten saya. Kalau tidak, ya berarti pembicaraan ini akan terus berlanjut. Karena kata kuncinya itu di Kiai Haji Maduddin. Kalau Kiai Haji Maduddin konsisten misalnya dengan ucapannya beberapa waktu yang lalu, kalau kitabnya ketemu ya akan taslim. Yang dalam tanda kutip ketemu itu entah kitab yang mana yang dimaksud. Jadi itu challenge saya ya. Saya pernah buat challenge, akan saya hapus kalau sampai ada perdebatan antara Gus Rumel, antara Kiai Haji Maduddin dengan Habib Hanif Alatos. Ternyata tidak terjadi. Sampai saya datang ke Banten, saya ingin saksikan langsung, saya ingin hapus langsung, tidak terjadi juga. Kalau sekarang, kalau masalah terjadi nggak terjadinya, sudah klasik itu ya. Kayak apa bahasanya ya. Kalau terjadi saya hapus itu sudah kurang keren. Maka saya lebih masuk ke dalam. Kalau sampai Gus Rumel ini mampu berargumentasi dan batasannya adalah Kiai Haji Maduddin itu taslim, menerima, saya anggap pembahasan nasab ini selesai. Semua konten nasab saya itu saya hapus. Karena saya anggap sudah selesai. Tetapi kalau misalnya terjadi perdebatan, tetapi deadlock atau apalah, tidak terdengar ada suara Kiai Haji Maduddin itu taslim, mesti nanti akan bicara lagi, akan membahas lagi, akan mengajukan temuan baru lagi dan sebagainya. Maka saya tidak akan perlu hapus konten saya. Justru saya akan terus membahas. Kenapa? Karena berarti pembahasan belum selesai. Jadi kalau misalnya taslim, Kiai Haji Maduddin taslim selesai, berarti Kiai Haji Maduddin kan sudah angkat bendera putih, sudah selesai pembahasan ini, maka saya pun tidak akan bicara masalah nasab. Berarti saya anggap sudah selesai. Tapi kalau tidak, ternyata sejauh Gus Rumel menyampaikan temuannya, walaupun saya pesimis sekali kalau Gus Rumel itu mau membuka semua, karena itu kan beliau bilang mau dijadikan buku. di mana bukunya itu komersil ya, sehingga didanai oleh penerbit. Artinya buku ini akan dijual.
Orang kalau buat buku itu seperti buat film nak ya. Jadi ketika ada bocoran itu tidak mungkin itu adalah sinopsis, adalah alur secara utuh. Mesti itu hanya sinopsisnya, hanya teasernya saja. Saya paham masalah itu ya. Jadi kenapa Gus Rumel itu selalu bilang, ini terserah saya kapan saya mau buka. Dan kalau saya lihat dari alur Gus Rumel menulis itu memang dikasihnya sepotek ya. Karena memang ini nanti kalau utuh sudah menjadi satu buku ya. Bagaimana kalau buku isinya sudah dipreteli, semuanya sudah dibuka terus dijadikan buku ya, bukan untuk dijual, itu namanya dokumentasi. Kalau ini kan untuk dijual ya. Artinya ini akan menjadi satu mahakarya karena memang dicetaknya butuh modal dan riset datanya butuh modal, maka buku ini setidaknya bisa kembali modalnya. Kenapa? Karena tidak mesti peneliti itu harus tekor, tidak mesti peneliti itu harus mengorbankan harta pribadinya ya. Bisa jadi dia itu malah justru dapat keuntungan karena meneliti sendiri itu adalah tindakan yang bagus dan tidak ada masalah ya. Peneliti, researcher atau apa orang melakukan sesuatu, dia mendapatkan proyek, mendapatkan apa, nggak ada persoalan ya. Toh yang ditelaah nanti itu hasil risetnya, hasil penelitiannya, bukan masalah siapa sponsornya, bukan masalah bukunya mau diapain ya. Jadi begitu ya. Jadi saya pertegas, ya kita tunggu saja. Sebelum Desember tidak bisa, atau mungkin bisa sebelum Desember tapi di tengah-tengah, lalu ada bahasa Kiai Haji Imaduddin Taslim, saya hapus semua konten saya. Berarti saya anggap selesai. Tapi kalau enggak begitu, masih aja ngubeng-ngubeng terus-menerus saya begini, tidak ada kalimat taslim itu, apalagi setelah itu masih lagi bicara lagi, masih lagi nulis lagi, nggak akan saya hapus konten saya ya. Untuk selengkapnya teman-teman bisa simak langsung saja di kontennya Gus Zaini. Tapi apapun itu yang disampaikan oleh Gus Zaini ya silakan saja. Yang paling penting adalah kita dapat mengawal persoalan ini, diskursus ini, dan memberikan apresiasi kepada kedua belah pihak yang telah melakukan atau bersikap sesuai kajian-kajian ya, secara argumentatif, tidak melalui emosi. Kita tetap kawal secara baik-baik di sini teman-teman, tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani juga Gus Rumel mengenai kitab sezaman ya, entah itu Sohib Mirbat, Fakih Muqaddam, dan beberapa tokoh lain dari klan Ba'alawi. Jadi saya mohon dengan postingan ini mudah-mudahan netizen tidak terlalu memanas lagi saling meledek baik yang pro maupun yang kontra. Dan ini persoalannya bukan benci atau suka dan tidak suka, bukan ya. Saya ketika ngobrol dengan Gus Rumel selalu mengatakan salam hangat, begitupun Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sangat menghormati Gus Rumel ya. Jadi kedua belah pihak ini baik Gus Rumel maupun Kiai Imad itu enjoy. Ya kalau umpama ada yang iseng-isengan gitu mending lah, tapi yang tidak boleh itu kalau ada ujaran kebencian atau apalah. Kalau sedikit-sedikit jadi bahan guyon kan, tapi itu bisa berpotensi saling mengeratkan gitu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk sampai ujaran kebencian begitu ya saya pikir tidak perlu lah, kita ini sudah sudah jembutan, malu lah apa urusan begini itu kok sampai ribut-ribut, nggak begitu ya. Saya pikir itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Jangan ada ribut-ribut di antara kita, seberbeda apapun kita mengenai satu dan hal, jangan sampai membuat kita saling berpecah belah. Kita doakan juga, jangan lupa tentang bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan mudah-mudahan semua baik-baik saja, semua saudara kita di sana diberikan kemenangan, juga kita di sini semuanya tetap saling menjaga persaudaraan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.